stolen. Why should I give him another chance? Tell me why. Because he didn't probably know. He didn't know that he's gonna say that. Did you know you? He's gonna get lost. He's gonna get stolen. So what? Be nice. Why are you stealing? He probably didn't know. Of course he. Of course he knew. I said that I wasn't gonna buy this, and you put that in your pocket, right? So that's stealing. So what happens to people who steal? What happens to people who steal? They go to jail. Kedua anak ini menangis karena ibunya. Apakah ibunya mau memisahkan mereka berdua? Atau ada kasus yang lain? Menurut aku sih ini terjadi karena anak laki-lakinya melakukan kesalahan besar sehingga ibunya mau mengajarkan pelajaran berharga untuk si anak laki-lakinya. Rupanya anak laki-lakinya mencuri barang dan kakaknya membela si adik laki-lakinya. Dan kakaknya bilang bahwa adiknya tuh nggak tahu apa, makanya jangan dimarahin. Walaupun kakaknya membela, si ibunya tetap saja memanggil polisi karena si adiknya itu mencuri barang. Ibunya tahu bahwa anak laki-lakinya itu tahu dia mencuri, bukan nggak tahu. Makanya ibunya memberikan pelajaran yang hebat ya untuk anaknya, bahwa mencuri itu gak boleh dilakukan karena itu perbuatan yang tidak baik, dan ketika kamu mencuri kamu akan ditangkap polisi dan dimasukin ke penjara. Ini kejadiannya dimulai ketika keluarga ini mau bertamasya. Nama ibunya adalah Landeta, sedangkan putrinya itu bernama Eliza. Landeta ini membawa putri dan putranya ke pusat pembelanjaan. Dan Eliza yang baru berumur 3 tahun, dia menginginkan sebuah lip balm. Padahal Eliza itu masih umur 3 tahun ya, nggak tahu dia kok bisa berpikir untuk mencuri lip balmnya. Dan masih kecil, nggak tahu dia belajar dari mana. Tetapi akhirnya ibunya mengetahui bahwa si Eliza ini mencuri, akhirnya dia dikasih pelajaran sama ibunya. Kalau Indonesia ngomong dikasih pelajaran identik dengan kekerasan atau pemukulan, tetapi ibunya tidak memukul anak tersebut, dia hanya menasehatinya. Ibunya memutuskan untuk segera mengoreksi perbuatan anaknya yang salah, dan ibunya menjelaskan bahwa orang yang mencuri barang itu harus dibawa polisi, dan lalu anak tersebut akan dibawa ke penjara untuk menebus kesalahannya. Anak laki-lakinya menjawab penjelasan ibunya dengan kata tidak. Terus lalu ibunya bertanya, "Kenapa kamu mencuri?" "Saya tidak akan melakukannya lagi," kata anaknya. Lalu mamanya bilang, "Kamu itu tidak boleh mencuri, mengerti?" Lalu kakaknya membelanya, "Mama, tolong beri dia satu kesempatan lagi." Lalu mamanya bertanya, "Kenapa harus memberi dia satu kesempatan lagi?" Rupanya kakak perempuannya mempunyai pemikiran bahwa adiknya tuh tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, makanya tolong mama memberi kesempatan satu lagi untuk adik laki-lakinya. Walaupun anak laki-lakinya telah mencuri, tetapi anak laki-lakinya tersebut berani mengakui bahwa dia mencuri di depan ibunya. Ibunya bertanya kepada anak laki-lakinya, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Lalu anak laki-lakinya mengangguk iya. Lalu anak laki-lakinya bilang, "Saya tidak akan melakukannya lagi, Bu." Lalu mamanya bilang kepada anak laki-lakinya bahwa anak laki-lakinya harus pergi ke toko tersebut dan mengembalikan lip balmnya dan mengakui kesalahan di depan pegawai toko tersebut. Lalu ibunya bertanya, "Apakah kamu bisa pergi ke toko tersebut dan mengembalikan barang ini dan mengakui kesalahanmu di depan pegawai toko tersebut?"
Lalu anak laki-lakinya jawab tidak, tetapi kamu harus mengembalikan barang ini dan meminta maaf kepada pegawai tersebut. Lalu kakak perempuannya membantu adiknya. Dia bilang, "Adik saya nggak bisa pergi ke sana sendirian, Ma. Dia kalau pergi ke toko tersebut takutnya nanti dia hilang di mall. Kalau adik pergi sendirian, kemungkinan dia akan diculik oleh orang lain." Terus ibunya bertanya, "Apa yang harus saya lakukan jika adikmu tidak mau mengembalikan barang ini sendirian? Apakah saya harus membiarkan dia mencuri?" Terus kakaknya bilang, "Ayo Ma, pergi bareng bersama adik, kita akan kembaliin barang lip balm tersebut dan kita akan meminta maaf kepada pegawai di toko." Akhirnya ibu beserta kedua anaknya pergi ke tempat di mana adiknya mengambil lip balm, dan ibunya melihat anak laki-lakinya meminta maaf kepada pegawai toko. Lalu dilanjutkan ibunya untuk menjelaskan bahwa anaknya mencuri dan ibunya juga meminta maaf kepada pegawai toko, dan semoga pegawai toko tidak membawa masalah ini ke kepolisian. Akhirnya masalah itu selesai dengan musyawarah antara ibu dengan pegawainya dan mereka kembali ke rumah. Mamanya memanfaatkan momen yang langka ini dan menjelaskan dan menasihati mereka berdua bahwa mencuri itu bukanlah perbuatan yang baik. Ketika kamu mencuri barangnya orang lain dan orang lain mengetahui bahwa kamu mencuri, kamu akan dibawa ke polisi dan ujung-ujungnya kamu akan dimasukkan ke penjara. Dan di tempat penjara itu bukan tempat yang enak, itu tempat yang benar-benar dipenuhi oleh anak-anak nakal atau orang-orang yang tidak baik. Ibunya sangatlah bijaksana, dia tidak menggunakan kekerasan atau memukul anaknya ketika dia mengetahui anaknya itu mencuri, tetapi dia menjelaskan dan memberi nasihat yang begitu panjang agar si anaknya itu mengerti. Ya, kekerasan bukan jalan terbaik untuk mendidik anak-anak, karena banyak kasus yang dimana anak-anak itu akhirnya meninggal karena kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Ketika orang tua kita kasar, kita sebagai anak juga takut untuk bercerita, takut untuk bersuara. Mau ngomong apapun serba salah di mata orang tua. Ada satu kisah nyata di mana ada seorang anak yang mendapatkan uang dari bapak temannya karena dia telah menemukan dompet bapaknya tersebut, dan uang itu dibawa pulang ke rumah dan ibunya bertanya, "Ini uang dari mana?" Terus dia menjawab, "Itu saya dapatkan dari bapak teman saya, dia kasih saya uang." Lalu si ibunya langsung menghakimi, "Kamu berbohong ya? Bilang saja kamu mencuri, mana mungkin ada orang yang mengasih uang kepada kamu." Lalu si ibunya menghukum, memukul, dan disuruh berdiri. Dan setiap kali dia mendapatkan uang dari temannya, dia bilang, "Saya mencuri, karena kalau saya jawab jujur, ibu saya tidak akan mendengar." Dan akhirnya dia dipukul dan dihukum. Ya, bapaknya temannya emang sangat baik memberikan uang jajan kepada anak tersebut karena dia melihat anak tersebut kasihan ya, setiap jam istirahat itu cuma berdiri melihat teman-temannya makan, sedangkan dia tidak makan dan tidak ada uang jajan untuk jajan. Jadi bapak temannya itu selalu memberikan uang jajan. Ketika masih ada sisa uang jajan dan dibawa pulang ke rumah, selalu ibunya bertanya, "Ini uang dari mana?" Dan setiap kali berkata jujur dikatain bohong, dan akhirnya dia bilang, "Ya, saya mencuri," dan dipukul lagi. Akhirnya suatu saat anaknya sudah tidak tahan lagi badannya karena sudah banyak kali dipukul, akhirnya meninggal setelah dipukul ibunya. Ya, semoga kejadian ini tidak terjadi lagi di Indonesia ya. Banyak banget kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya. Dan semoga semua orang tua yang ada di dunia ini
mau belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana, dan tidak menggunakan kekerasan untuk memberikan pelajaran kepada anaknya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi kepada semua orang tua yang ada di Indonesia, di dunia. Dan jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, share, and like. Dan jangan lupa juga komentar positifnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.